Halo, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita dalam keadaan sehat dan diberkati. Adik-adik, mari kita memohon kepada Tuhan agar pembelajaran online saat ini boleh dipahami oleh adik-adik sekalian. Walaupun saat ini kita masih di rumah, dianjurkan oleh pemerintah untuk belajar dan mengajar secara online untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Tetapi marilah kita terus mencari dan terus tetap haus akan pengetahuan. Saat ini kita akan belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Adik-adik, lokasi satu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Menurut adik-adik, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah peta berikut ini. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Mari kita masuk pada bagian pertama, judul peta. Adik-adik, judul peta menunjukkan isi satu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta. Peta menggunakan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebuah penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Kita masuk pada skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Sebagai contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka, berarti angka yang digunakan adalah sentimeter. Oke, kita masuk pada bagian kedua, skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000 karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi sentimeter, sehingga 5 km jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Kita masuk pada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi: yang pertama, simbol titik. Simbol titik ini ada pada peta, dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya.
Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Ini contoh-contohnya. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Adik-adik, kita masuk pada simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa warna digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Contohnya seperti ini. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik satu lokasi area wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Inset merupakan peta kecil yang ada pada satu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Dan yang berikut, legenda. Adik-adik, legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Dan kita masuk pada bagian terakhir dari pembelajaran kita saat ini adalah sumber peta. Adik-adik, sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Oke, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Sangat diharapkan adik-adik dapat mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Dan saat ini menjadi tugas kalian, buatlah peta daerah tempat tinggalmu. Adik-adik, di tengah-tengah pandemi ini, adik-adik jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sampai jumpa. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye.